Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan budidaya pemenihan ikan. Di kelompok 5 ini terdapat 4 orang siswa. Di antaranya saya sendiri, Sambogo Andanu. Saya Joviandriano Prianto. Saya Naufal Surya Febriawan. Dan Ibrahim Gani. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Jovi. Ya, silakan. Pertama, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ide dan peluang usaha pembenihan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan tetapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Komunitas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ikan yang sangat bergantung pada permintaan pasar, teknis operasional, serta implementasinya. Permintaan ikan konsumsi, khususnya ikan lele yang semakin meningkat menjadikan peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembesaran. Dengan tingkat konsumsi yang tinggi yang terlihat melalui warung-warung makan dengan menu ikan lele berdampak secara langsung terhadap kebutuhan benih ikan untuk semakin memanfaatkan usaha pemasaran produknya karena banyak konsumen yang datang langsung ke lokasi pembenihan. Untuk satu siklus usaha pembenihan dengan jangka waktu antara 40 sampai 45 hari dapat menghasilkan benih ikan lele yaitu 30.000 sampai 50.000 ekor dengan berbagai macam ukuran. Berdasarkan ukurannya, dalam satu siklus tersebut sebagian besar ditawarkan atau dijual dengan ukuran 5 sampai 6 cm. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibrahim Gani. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pemenihan ikan konsumsi. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi adalah 1. Manusia. Sumber daya manusia adalah faktor daya sumber daya Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi adalah 1. Manusia. Sumber daya manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor paling penting karena sebagai pelaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. B. Uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. Selama untuk pembelian bahan baku, ikan mesin, produksi, ataupun gaji para karyawan. C. Bahan. Material atau bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. D. Peralatan. Peralatan atau mesin adalah salah satu sarana yang kan dalam sebuah proses produksi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang menggunakan proses produksi pun juga lebih canggih sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja. Cara kerja. Metode atau cara kerja adalah penerapan kerja atau teknik untuk mencapai tujuan dalam sebuah proses produksi. Dalam sebuah proses produksi yang diperlukan metode yang membimbing seorang untuk menghasilkan produksi yang lebih baik.
Tanpa sebuah metode, tidak akan ada petunjuk untuk melaksanakan proses produksi. Akibatnya produk yang dihasilkan tidak memuaskan. Market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. Jika proses produksi dihentikan, maka pengusaha akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, pengusaha harus mengetahui produk apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik. G. Informan atau informasi. Informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Proses produksi pasti tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi pasar. Produk usaha dari seorang profesional maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, ataupun koran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval Surya Febriawan. Nomor 3 dan 4. 3. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Nama perusahaan. 2. Lokasi. 3. Komoditi yang diusahakan. 4. Konsumen. 7. 5. Pasar tujuan. 6. Partner yang diajak kerjasama. 7. Personil yang percaya untuk menjalankan perusahaan. 8. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. 9. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. 10. Penyebaran promosi. 4. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi di perikanan Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Kemudian saya akan membacakan kebutuhan pasar terhadap penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, aneka produk ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain lele, gurami, nila, mas, bawal, patin, dan jenis lainnya. Ikan-ikan tersebut dapat dibedakan berdasarkan morfologinya. Pengenalan struktur ikan tidak terlepas dari morfologi ikan, yaitu bentuk tubuh ikan sebagai ciri-ciri mudah dilihat dan diingat. Morfologi ikan sangat berhubungan dengan habitat ikan tersebut. Yang kedua, manfaat ikan konsumsi. Dari sebuah riset studi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan lebih rendah 36% daripada mereka yang makan ikan sedikit atau tidak sama sekali. Ikan merupakan sumber pangan penting karena mengandung asam lemak omega 3, yaitu eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid (DHA). Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Tubuh tidak memproduksi omega 3, harus didapatkan melalui asupan makanan. Yang ketiga, memulai bisnis usaha dapat memberikan keuntungan bagi yang menjalankannya. Dengan mempelajari dan memahami cara-cara khusus yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan, memungkinkan kita untuk memulai budidaya ikan dengan cara yang benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Pilih lokasi usaha yang dekat dengan sumber air, bahan atau peralatan usaha, tenaga kerja, serta dekat lokasi pemasaran. B. Tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari satu jenis. Penentuan jenis ikan akan menentukan kesiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha budidaya ikan. C. Urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. D. Membangun wadah budidaya ikan tergantung pada jenis ikan yang dipilih. E. Kembangkan satu areal budi ikan dengan membangun kolam pembenihan. F. Dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran.
G. Harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan alat dan bahan. Yang kelima, alat penunjang pembenihan. Kegiatan pembenihan ikan lele tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele sebagai berikut. Yang pertama, peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup, aerator. Yang kedua, pemijahan ikan lele seperti kakaban. Yang ketiga, pendederan benih ikan lele seperti blower. Yang keempat, pemanenan atau penyortiran benih ikan lele seperti seser. Yang kelima, pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.